Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nisa ya. Nah, bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semuanya masih semangat belajar? Ya, saya berharap anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan pernah bosan. Nah, anak-anak, kita hari ini akan kembali belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah dulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah tematik, yaitu muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Nah, pembelajaran kita yang pertama yaitu subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Nah, anak-anak jangan lupa siapkan buku petiknya 5E ya. Dibuka halaman pertama, subtema 1, bahasa Indonesia. Nah, sambil melihat video dari Ustazah, anak-anak juga membuka bukunya, siapkan alat tulisnya ya. Itu tandanya anak-anak siap untuk belajar. Nah, mari kita mulai. Nah, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu tentang ungkapan permintaan maaf, ya. Nah, permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, jadi anak-anak, ungkapan permintaan maaf itu biasanya ya sering kita ucapkan ketika apa? Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Entah itu orang tua kita atau teman kita. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus mengucapkan maaf ya. Jangan sampai lupa. Karena kata maaf itu sangat berarti ya. Tapi ingat, pengucapannya harus dengan santun. Tidak boleh dengan keras-keras atau membentak-bentak ya. Nadanya juga harus lembut. Supaya apa? Kita dimaafkan sama orang yang kita mintai maaf ya. Nah, selanjutnya contoh ungkapan permintaan maaf. Ini ada gambar seorang ibu dan seorang anak ya. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Jawaban Dedi, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Nah, jadi percakapan ini adalah contoh percakapan ungkapan permintaan maaf. Mana kata yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf? Nah, ini ya, yang Ustazah kasih tebal. Maafkan aku, Bu. Nah, ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf di kepada ibunya ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Jadi penjelasannya, kalimat yang bercetak tebal tadi merupakan contoh ungkapan permintaan maaf ya. Berikut contoh lain ungkapan permintaan maaf. Beni minta maaf ya. Maaf ya, Kak. Ayah, maafkan Agung. Kakak, Ferdi meminta maaf. Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan permintaan maaf yang lain ya. Jadi anak-anak ingat ya, kalau kita melakukan suatu kesalahan, baik kita sengaja maupun tidak, nah kita harus meminta
maaf ya, karena itu sangat penting sekali. Oke, jadi anak-anak, itu adalah materi kita hari ini. Simpel ya, sedikit ya. Nah, semoga bermanfaat. Hari ini kita tidak ada tugas dulu. Insya Allah minggu depan kalau kita belajar bahasa Indonesia lagi akan ada tugas dari Ustadzah. Jadi hari ini yang perlu anak-anak pahami adalah materi tentang ungkapan permintaan maaf. Besok kita sambung lagi ya dengan latihan soal. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah ya. Ustadzah akhiri, semoga pembelajaran kita bermanfaat dan anak-anak bisa belajar dengan rajin. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku. Tetap semangat belajar ya.